Presiden Tiongkok Xi Jinping menelpon Presiden terpilih Trump untuk memberikan selamat atas kemenangannya dalam pemilihan umum. Selain itu, Xi juga memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan mendapatkan keuntungan dari kerjasama dengan China dan bakal kalah jika berkonfrontasi dengan Tiongkok terkait perang dagang. Mengutip Fox News, pesan tersebut muncul saat Partai Komunis Tiongkok atau PKT harus bersiap menghadapi tekanan yang lebih dalam karena Trump telah berjanji untuk menghidupkan kembali perang dagang seperti yang pernah terjadi pada masa jabatan presiden sebelumnya dengan tarif menyeluruh. Dijelaskan pula, diharapkan kedua belah pihak akan berdasarkan prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerjasama yang saling menguntungkan, meningkatkan dialog dan komunikasi, mengelola perbedaan dengan baik, memperluas kerjasama yang saling menguntungkan, dan menemukan cara yang tepat bagi Tiongkok dan Amerika Serikat untuk hidup berdampingan satu sama lain di era baru demi keuntungan kedua negara dan dunia. Minggu ini, Partai Republik menguasai Senat dan memiliki prospek yang baik dalam perebutan kekuasaan yang belum diputuskan di DPR. Dengan penguasaan di Kongres dan kursi kepresidenan, tidak banyak yang akan menghalangi Trump untuk menerapkan sanksi yang berat. Hubungan memburuk beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok memburuk. Tidak hanya dalam hal perdagangan, Tiongkok telah mengancam sekutu Amerika Serikat seperti Filipina, Jepang, dan Taiwan di Laut Cina Selatan. Cina dituduh mengirim warga negara Tiongkok untuk memata-matai pangkalan militer Amerika Serikat dan mengirim apa yang diyakini sebagai balon pengintai di seluruh Amerika Serikat. Trump menaikkan bea masuk setidaknya 10% selama masa jabatan pertamanya atas barang-barang senilai lebih dari 300 miliar US dollar. Biden tidak mencabut tarif tersebut. Itu merupakan tambahan atas kontrol ekspor pada berbagai barang yang dimulai di bawah Trump dan berlanjut di bawah Biden. Dalam kampanye tahun ini, Trump telah mengusulkan tarif 10% untuk semua impor Amerika Serikat dan 60% untuk produk buatan Tiongkok. Menurut Zhu Baoliang, mantan kepala ekonom di Badan Perencanaan Ekonomi Tiongkok, pada konferensi Citigroup, jika Trump berhasil menaikkan tarif hingga 60%, hal itu dapat mengurangi ekspor Tiongkok hingga 200 miliar US dollar dan menyebabkan penurunan 1% pada PDB Cina. Tahun lalu, Tiongkok mengekspor barang senilai 500 miliar US dollar ke Amerika Serikat, sekitar 15% dari seluruh ekspornya. Ekspor Tiongkok tumbuh 12,7% berdasarkan basis tahun ke tahun dan mencapai titik tertinggi dalam 27 bulan pada bulan Oktober untuk mengantisipasi potensi kemenangan Trump. Sebab, vendor Tiongkok ramai-ramai mengirim keluar barang produksinya yang dapat dikenakan tarif tahun depan. Beijing diperkirakan akan meluncurkan paket stimulus yang berani pada hari Jumat untuk membantu ekonominya yang sedang sakit di tengah lesunya belanja konsumen dan deflasi. Amerika Serikat dan Eropa baru-baru ini menaikkan tarif kendaraan listrik sehingga memperparah prospek perdagangan untuk pasar yang selama ini didominasi Cina. Penasehat Presiden Amerika Serikat bidang keamanan Jake Sullivan bertemu dengan diplomat paling senior China Wang Yi pekan lalu. Kedua pihak sepakat untuk mengambil langkah lebih jauh dalam insiden balon mata-mata yang mengganggu hubungan kedua negara. Hal ini diungkapkan oleh seorang pejabat senior negeri Paman Sam. Sementara itu, Kedutaan Besar China di Washington menyebut telah mengadakan diskusi yang jujur, mendalam, substantif, dan konstruktif terkait keinginan memperbaiki hubungan China-Amerika Serikat agar tidak menjadi buruk. Di sisi lain, Sullivan dan Wang tak membicarakan rencana kunjungan ulang Menteri Luar Negeri Antony Blinken ke Beijing.
Namun, Gedung Putih berharap kedua pihak terus menjajaki selama beberapa bulan ke depan. Sebelumnya, Blinken membatalkan kunjungan ke Beijing pada Februari lalu usai AS menembak jatuh balon China yang terbang di sejumlah situs militer sensitif. Hal ini mengakibatkan hubungan kedua negara terganggu. Hubungan Amerika Serikat dan China memburuk dalam banyak hal, seperti tuduhan mata-mata dan hak asasi manusia. Selain itu, upaya Amerika Serikat membangun aliansi militer guna membendung pengaruh China di Pasifik dan masalah Taiwan juga menjadi catatan perselisihan kedua negara. Namun, kedua pihak mempertahankan komunikasi melalui Sullivan dan Wang. Pihak Amerika Serikat menegaskan tak ingin konflik atau konfrontasi. Diketahui, pertemuan Sullivan dan Wang di Wina diadakan menjelang kunjungan Biden ke Asia untuk menghadiri pertemuan G7 di Jepang pada 19 sampai 21 Mei 2023. Dalam pertemuan itu, diperkirakan akan membahas upaya mencari keselarasan lebih jauh lagi dalam pendekatan G7 terhadap China. AS turut menyampaikan keinginan untuk membuat jadwal ulang kunjungan Blinken ke Beijing dan merancang pertemuan tingkat senior sebagai upaya menjaga hubungan baik. Sebelumnya, Blinken telah bertemu dengan Wang Yi dalam konferensi keamanan Munchen usai insiden balon tersebut, namun tak berhasil meredakan ketegangan. Menurut diplomat senior urusan Asia Timur pada era pemerintahan Obama, Daniel Russell, komunikasi antara penasehat keamanan nasional Amerika Serikat dan pejabat tinggi kebijakan luar negeri China sangat penting. Hal ini dapat menjadi saluran komunikasi penting yang masih berjalan.